Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan kuliah kita hari ini ya. Baik, hari ini kita akan bicara tentang marketing mix ya. Baik, apa itu marketing mix? Sebelumnya kita sudah bicara tentang segmentation, targeting, positioning. Ini adalah awalan ya untuk kita kemudian pembuatan sebuah produk, kemudian bagaimana kita memasarkannya. Ya. Mungkin coba saya segarkan kembali ingatan kita semua. Segmentation itu adalah pembagian ya beberapa market ya sasaran dari produk-produk kita. Kemudian targeting adalah menetapkan target ya pada segmen tertentu. Positioning adalah menempatkan posisi produk atau branding kita sesuai dengan segmentasi dan targeting yang kita pilih. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang marketing mix. Ini definisinya dulu ya. Menurut Kotler dan Armstrong, marketing mix adalah sekumpulan variabel dalam pemasaran. Jadi pemasaran pastinya ya, yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar target penjualan yang diinginkan. Jadi ya tujuan utamanya adalah pasti sales ya, pasti sales. Marketing mix adalah strategi pemasaran yang dilaksanakan secara terpadu atau strategi pemasaran yang dilakukan secara bersamaan. Produk yang bagus belum tentu cukup ya, belum cukup. Jadi kita udah bikin segmentasi, targeting dan positioning itu belum cukup ya, tapi diperlukan strategi marketing yang efektif agar orang mengenal produk atau manfaat yang bisa mereka dapatkan dari produk tersebut. Nah, marketing mix ini membantu merumuskan strategi marketing yang efektif. Dengan begitu kita bisa mengkomunikasikan produk kepada pasar yang tepat dengan pesan yang sesuai. Nah, ini kira-kira marketing mix itu seperti ini ya. Marketing mix itu awalnya kita kenal dengan 4P ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan 7P. Nah, gitu. Ya yang memang paling tenar adalah marketing mix itu 4P ya. Apa P yang pertama? Itu produk. Produk adalah apa saja yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan customer kita. Ya. Nah, di era digital ini saat ini produk bisa berupa produk virtual seperti website, aplikasi dan semacamnya. Jadi sekarang udah tidak lagi berbasis barang dan jasa ya, tapi juga bentuknya yang abstrak seperti ini ya, website, aplikasi dan lain-lain. Itu sudah mulai cara pembayaran ya, itu bisa jadi produk. Jadi rekan-rekan sekalian jangan hanya terfokus pada produk-produk yang ada saat ini ya. Bukan tidak mungkin satu saat ya muncul produk-produk baru ya, dan jenisnya tidak pernah kita bayangkan sekarang ya. Nah, sekarang sebagai contoh saja saya sampaikan ya. Hampir semua usaha itu dia menggunakan digital marketing. Nah, digital marketing pastinya butuh cara pembayaran. Ya kan? Nah, bagaimana cara pembayarannya? Nah, itu kan kita bisa lewat bank. Nah, saat ini bisa pakai payment lainnya ya, pakai GoPay, pakai OVO dan lain-lain, bahkan bisa lewat Indomart, Alfamart dan lain-lain. Nah, itu kalau kita kerjakan semuanya repot juga. Ya, karena kita harus berhubungan, ada bekerja sama dengan Indomart, kerjasama dengan perbankan dan lain-lain. Nah, sekarang orang sudah mulai menjual produk pembayarannya. Ya, jadi produknya adalah sistem payment. Jadi kita nggak perlu kerjasama dengan banyak orang, cukup satu orang saja, tapi dia menyediakan berbagai macam layanan pembayaran. Nah, itu contoh ya, contoh produk yang virtual nggak kelihatan, ya nggak kelihatan. Ya, atau mungkin ya penjualan websitenya ya, layanannya ya dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi produk atau jasa harus sesuai kebutuhan dan keunikan. Ya, kebutuhan saat ini ya itu ya. Jadi orang sudah tidak lagi mungkin saat ini butuh produk-produk yang kelihatan ya, tapi yang tidak terlihat. Semua serba digital ya. Ya, sebagai contoh apa yang saya lakukan ini adalah produk ya. Produk saya adalah bahan kuliah ini. Ya, bahan kuliahnya adalah produk saya.
bagaimana menjualnya ya. Jadi produk ini tidak berbentuk ya, jadi digital aja, virtual ya, dijualnya via apa? Via YouTube ya. Nah, itu dia. YouTube juga itu juga sebetulnya produk ya sebetulnya ya. Jadi produk apa jasa ya menampilkan berbagai macam video orang bisa apa namanya mengupload dari mana mereka dapat apa dananya ya dari sponsor pasti. Ini contohnya ya produk. Jadi teman-teman sekalian jangan dibayangkan produk itu seperti yang sekarang ini misalkan buku ya rumah dan lain-lain ya atau layanan ya. Ke depan produk itu bisa beraneka ragam, itu tergantung bagaimana kita mengambil positioning-nya gitu kira-kira ya, mengambil hikmah di balik semua permasalahan yang ada ya. Kalau sekarang era digital maka semua orang pengen punya website gitu. Nah, kemampuan kita membuat website itu bisa menjadi produk yang kita jual ya. Desain itu sudah bisa menjadi produk kita ya. Nah, bagaimana cara menjualnya ini dia kan ya. Jadi kalau kita bicara produk, apa sih yang masalah dihadapi oleh konsumen itu yang harus kita pecahkan, ya. Nah, sekarang misalkan di era seperti ini, apa namanya, orang susah keluar aja, ya karena COVID ya kita kalau nggak perlu-perlu apa dilarang keluar ya. Nah makanya ada masalah di situ. Apa masalahnya? Ya kita butuh barang tapi kita nggak bisa keluar, gitu kira-kira. Jadi apa yang masalah yang terjadi adalah penghantaran, ya apa namanya pengiriman. Maka dari itu sekarang bermunculan lah ya orang-orang yang berbisnis penghantaran ya berbagai macam dari dulu cuma ada Tiki, JNE dan sekarang udah mulai banyak macam-macam ya apa namanya perusahaan-perusahaan sejenis ini muncul. Itu contoh ya contoh. Tadi saya sudah sampaikan. Sekarang orang serba digital, maka apa yang permasalahannya adalah nggak semua orang bisa mendesain, nggak semua orang bisa bikin website. Nah, disitulah produk-produk kita sesuaikan dengan kebutuhan atau masalah konsumen. Ya. Sekarang anak-anak nggak bisa belajar ya ke sekolah karena nggak boleh sekolah ya. Maka dari itu para guru sekolah mereka membuat produk baru yaitu layanan seperti ini, video ya, video tutorial dan lain-lain ya. Nah, ini yang bisa dilihat berulang-ulang ya. Kalau kita misalkan belajar dengan cara internet ya, itu kan kuotanya luar biasa ya kuota. Nah, itu permasalahan lagi ya. Jadi dengan Zoom misalkan kan kuota itu ya kuota pulsa ya. Nah, itu permasalahan. Bagaimana caranya biar apa namanya tidak keluar biaya ya direkam aja pakai pakai YouTube ya gitu kira-kira ya. Ini seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, ini juga dilakukan oleh banyak pengajar ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ada permasalahan buat mahasiswa adalah bukan karena dia nggak mau kuliah, tapi satu misalkan sinyalnya pada saat itu jelek. Jadi kalau dia ikut Zoom ya ada problem komunikasi. Yang kedua, kadang-kadang sinyal putus-putus sehingga kita nggak bisa dengar dengan baik. Ya, itu kan permasalahan. Yang ketiga mungkin ya apa namanya tiba-tiba ya kuota kita habis ya kita nggak bisa ikut kuliah ya. Nah, itu permasalahan maka dipecahkanlah dengan menggunakan akun YouTube. Kapan bisa diakses video saya ini misalkan contohnya ya nanti aja tunggu kalau ada WiFi gratis misal atau tunggu aja kita cari jalan tempat lain yang sinyalnya bagus baru kita download di situ. Nah, itu contoh permasalahan di hadapi konsumen ya. Misal kalau kita bicara perbankan syariah ya. Orang sulit sekali ke bank karena sekarang perbankan juga punya protokol kesehatan. Nggak bisa kita masuk sembarangan. Atau kalau masuk kita antri, nggak boleh banyak orang di dalam ruangan itu. Itu permasalahan konsumen, ya. Nah sekarang bank menawarkan buka rekening nggak usah datang-datang ke kantor, ya. Cukup melalui internet, ya. Nah, di foto, kirim KTP, pegang KTP-nya di foto dan lain-lain. Ya cukup, ya nggak perlu datang ke bank lagi sekarang. Itu contoh, ya. Apa sih permasalahan yang dihadapi konsumen saat ini? Nah ini kita yang harus ya bisa kreatif menawarkan solusi produk apa yang bisa ditawarin dalam kondisi seperti ini.
ya. Permasalahan misalkan saya punya anak yang itu dia sulit sekali belajar ya, karena baru kelas 1 SD, ya kan, tiba-tiba nggak bisa sekolah ya, karena kondisi pandemi ini. Itu kan permasalahan. Bagaimana mengajarkan anak-anak SD kelas 1 yang baru masuk kelas 1 ini, mengenalkan budaya sekolah, sementara dia nggak pernah datang ke sekolah, gitu ya. Bagaimana dia mengenal temannya, sementara dia nggak pernah kenal sama orang, sama temannya sendiri nggak pernah. Jangankan teman, gurunya aja dia nggak kenal. Itu permasalahan dihadapi konsumen saat ini. Nah, kita perlu cari tahu gimana caranya tuh penyelesaian solusi. Produk apa yang bisa kita tawarin? Kalau kita bisa menawarkan sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, insya Allah produk kita bisa laku. Ya contohnya Zoom inilah, ya Zoom ini, wah saat ini luar biasa. Dulu kita nggak kenal Zoom, sekarang semua orang pakai Zoom, ya Google Meet, Jitsi dan lain-lain, ya naik ya permintaannya. Nah, itu contoh. Tadi di perbankan saya udah kasih contoh, ya orang nggak bisa keluar dan lain-lain, ya. Kemudian kita mau belanja ya cukup ya. Kemudian ada tabungan emas, kalau di bank syariah itu udah mulai ada tabungan emas online ya. Cukup dari rumah. Beli emas itu nggak perlu dapat barangnya gitu ya, nggak perlu dapat emasnya, ya cukup nanti langsung ditabung di situ, bank yang belikan emasnya. Nah, gitu. Bagaimana konsumen akan menggunakan produk itu juga perlu ya menjadi perhatian kita sebagai orang produk. Ya bagaimana jangan sampai konsumen itu tidak mengerti cara menggunakan produk. Ya apa namanya customer harus satisfy ya, harus mudah ya, harus mudah digunakan. Apa keunikan produk? Ya, kita juga harus tampilkan keunikan produk kita. Kalau kita mau produk kita bisa dipasarkan dengan baik. Nah, itulah kira-kira marketing mix yang pertama yaitu persoalan produk. Ya, baik kita lanjutkan. Yang ke P yang keempat P yang kedua adalah price. Ya, harga pasti ya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh customer untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Harga itu adalah apa namanya marketing mix yang kedua. Menentukan bukan masalah mahal atau murahnya, tapi harga itu pasti punya konsekuensi tertentu. Ya kalau misalkan memang positioning kita adalah produk kita produk mahal, maka kalau kita menjual dengan harga murah, orang jadi bertanya-tanya, ya bahkan jadi nggak jadi beli gitu, ya bisa jadi dia nggak jadi beli, ya. Atau memang kita positioning kita adalah masyarakat menengah ke bawah, ya sehingga harganya memang harus rendah, kalau tinggi dia nggak bisa bayar. Ini contoh, ya. Sehingga apa yang harus kita tahu, berapa sih biaya produksinya? Jangan sampai kita jualan boncos ya, artinya rugi. Kita nggak tahu harga barang kita, ya harga produksinya berapa. Berapa nilai dari produk yang dihargai oleh customer? Apakah ada harga kompetitif? Ya, apakah kompetitif harganya? Jadi tergantung kita masuk ke sebuah produk yang banyak di pasar, ya, sehingga karena banyak ya berarti harus berkompetisi harganya. Pastinya yang akan menguasai pasar mereka yang sudah terlebih dahulu terjun ke pasar tersebut. Ya, makanya kalau kita memasarkan produk ya kita perlu lihat kondisi pasar saat itu. Ya pastinya. Baik. Ini contoh saja misalkan KPR BTN Syariah ya. KPR, pemilikan rumah ya. Pemilikan rumah walaupun mau syariah mau tidak orang cari pasti yang murah gitu. Ya, bagaimana caranya yang murah? Ya, jadi persaingan tuh sebetulnya antar bank syariah dan antar bank ya, bank syariah ataupun konvensional. Tapi buat sebagian orang dia nggak peduli, dia pilihnya yang bank syariah. Nah, pada saat orang peduli terhadap syariah, maka dia akan bandingkan antara BTN bank syariah satu ke bank syariah yang lain, dia akan keliling. Harga yang kompetitif yang mana, ya kan? Akhirnya begitu ya. Karena perbankan itu ya yang bisa dijual ya tadi pricing ya, harganya. Itu yang dicari. Nah, itu kemudian kita P yang ketiga dari 4P ini adalah place. Ya, apa itu place? Saluran distribusi produk, kemudahan akses, ketersediaan produk.
ya. Jadi kita bicara place itu adalah bagaimana kita memasarkan produk kita, ya. Bagaimana di mana klien bisa mendapatkan produk kita. Jangan sampai nanti kita bikin iklan, ya, dengan menggunakan TV nasional, ya. Tapi produk kita ini sebenarnya hanya ada di kota Depok misalkan, kan orang bisa kecewa, ya. Maka dari itu ini perlu kita definisikan dengan baik, ya, di mana produk kita ini bisa diakses, ya. Oh, karena dia website, maka dia bisa bisa didapatkan nasional atau bahkan internasional. Oke, pakai website tapi produknya, pengirimannya sulit. Nah, jadi repot juga. Bagaimana cara mengakses saluran distribusi? Nah, ini juga masyarakat perlu atau customer kita harus kita berikan informasi tentang bagaimana mengakses saluran distribusi. Ya, apakah pakai pengiriman, apakah harus datang, ya, apakah ada perwakilan di setiap kota dan lain-lain. Apa keunggulan strategi saluran distribusi dibandingkan kompetitor? Ya, kita kalau di kompetitor kalau kita punya kompetitor pasti kita harus cek saluran distribusi seperti apa dia, ya. Jangan sampai nanti produk kita itu ditahan saluran distribusinya, ya, tertahan oleh orang lain. Nah, ini contoh ya, misalkan solusi mudah ke Baitullah ini ya, Bank Syariah Al Salam. Ya, bagaimana cara mendapatkan produk ini? Ya, apakah via online atau harus datang ke banknya, gitu ya? Nah, ini juga bagaimana klien ya, oh ternyata harus ke banknya, berarti kan sangat terbatas ya. Kalau BPR Al Salam kan nggak sebanyak perbankan pada umumnya ya. Nah, kemudian P yang keempat adalah promotion. Ya, promosi apa? Ya, bujukan ya untuk mengajak konsumen untuk membeli produk kita. Ya, jadi ada 4P nih, produk, price, place, dan promotion yang keempat. Ya, jadi 4P ini marketing mix. Nah, ini promotion. Dalam promosi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah salesperson, orang yang melakukan penawaran produk. Kemudian ada public relation, orang yang bertanggung jawab terhadap brand perusahaan. Periklanan yaitu segala macam promosi yang dipublikasikan melalui media massa. Dan 3 hal ini penting ya dalam sebuah perusahaan atau bagaimana kita mempromosikan produk-produk kita. Ya. Dalam teori yang baru, dalam sebuah perusahaan itu semua orang yang ada dalam perusahaan itu adalah marketer, salesperson. Ya, jangan sampai nanti ada petugas yang ada di perusahaan itu yang tidak punya jiwa salesperson. Ya. Jadi all of us is a marketer. Ya, setiap kita adalah marketer. Jangan sampai misalkan pada saat kita memang pekerjaan kita bukan bagian marketing, bukan sales ya, mungkin kita di bagian keuangan. Yang nggak pernah ketemu orang, tiba-tiba kita di jalan ketemu orang, tanya tentang produk kita, kita nggak tahu kerja di mana dek, di bank A, bank syariah A. Oh gimana ya produk ini ya, giro ya, waduh saya nggak tahu pak, kalau saya bagian keuangan, itu salah tuh, ya. Maka kita harus didik salesperson kita atau semua tim kita di perusahaan agar mereka mengerti minimal produk-produk kita ya, secara singkat dia harus tahu. Nah, inilah contoh promotion ya, iklan ini ya, ini contoh promotion. Jadi produk memang harus dipromosikan. Ya, ada salah satu kawan yang dia punya kafe, baru bikin, nah bagaimana cara agar dia bisa dikenal masyarakat ya. Kan kalau misalkan dengan GoPay, GoFood ya, orang pilih kopi aja itu banyak ya, pasti yang terpilih adalah paling atas, itu yang paling ramai. Nah, bagaimana caranya agar promosi kita bisa naik ke atas? Ya, itu ada caranya ya. Itu namanya promotion. Entah pakai diskon kah ya, cashback lah dan lain-lain ya. Free ongkir ya, itu bisa kita lakukan. Itu promotion. Nah, tadi kita udah bicara 4P ya, tapi kemudian marketing mix itu meningkat ya atau berkembang ya. Sekarang menjadi 7P. Nah, itu ya. Jadi 4P-nya tetap sini, ada tambahan 7P. Nah, apa itu P yang pertama? P yang kelima, people. Nah, orangnya. Ya, orang-orang yang bertugas atau orang-orang di dalam perusahaan itu.
Faktor sumber daya manusia ini sangat menentukan maju tidaknya sebuah perusahaan. Ya, sehingga perusahaan-perusahaan itu pasti berusaha mencari kandidat yang terbaik. Ya, kultur kerja ya sangat penting. Nah, ini salah satu contohnya. Ini saya ambil foto ini dari internet. Beliau salah satu satpam ya di bank syariah. Nah, ini dia. Unik ya, di mana-mana bank syariah itu atau bank ya, satpamnya ya laki-laki, ini wanita. Ya, model lagi ya. Nah, kalian bisa lihat lah di googling aja. Nah, people ini salah satunya adalah begini ya. Produk kita kadang sama ya, di perbankan itu apalagi. Produk bank itu kurang lebih sama, tabungan semua jual tabungan, giro semua tabungan jualan giro, deposito semua jualan giro. Tapi orang melihat customer itu melihat orangnya, siapa yang jual. Ya, atau dia experience waktu dia masuk ke sebuah bank, ya dilayani dengan baik, ya. Selamat datang Pak Arif, loh, kok tahu-tahuan Ibu nama saya Arif, ya karena Bapak sering ke sini jadi saya kenal. Itu sentuhan-sentuhan seperti itu luar biasa, menentukan sekali dalam penjualan. Makanya people itu penting, ya. Jangan sampai kita mempunyai tim ya dalam perusahaan itu orang yang tidak punya keinginan untuk menjual ya, ability to sell, ability to serve ya, kemampuan untuk melayani ya, dan willingness to serve ya, keinginan untuk melayani ya. Ini contoh ya, security. Pada saat orang masuk ke bank syariah, security itu sekarang sudah tidak lagi tugasnya tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga dia membantu penjualan. Bayangkan kalau kita datang ke bank syariah, kita akan disambut oleh security. Selamat datang Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, silakan datang. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Begitu pertanyaannya pasti. Oh, saya mau store tabungan. Oke, baik. Kalau store tabungan, Bapak silakan ambil nomor antrian. Ya. Atau kalau misalkan saya mau buka saya mau buka tabungan. Pak, mohon maaf Bapak, mau buka tabungannya giro atau gitu. Ini lagi antri banyak ya. Security begitu. Jadi pengetahuan produk mereka juga luar biasa. Nah, gitu. Jadi misal office boy perlu nggak tahu tentang produk. Wah, dan jangan sampai ada satu orang pun dalam perusahaan kita yang nggak tahu produk yang kita jual, itu bahaya. Ya, karena kita nggak tahu di mana kita dapat rezeki kita. Ya, jangan-jangan rezeki kita ada di office boy-nya. Nah, gitu ya kira-kira. Yang ke-6 itu proses ya. Nah, proses adalah urutan pelaksanaan SOP-nya lah ya, sistem operation, standar operasi dan prosedur. Harus jelas ya. Jadi setiap produk kita bagaimana cara menjualnya dan lain-lain ya harus jelas ya. Dan juga semua orang harus tahu caranya ya. Jangan sampai ada kesalahan. Ini penting ya. Penting sekali. Yang terakhir adalah physical evidence. Apa itu physical evidence? Ada bukti fisik ya. Orang pasti tetap bukti fisik kok ya. Mau jualan apapun dia lihat barangnya mana. Nah, sekarang lagi rame-ramenya COD ya. Tiba-tiba barang yang nyampe tidak sesuai dengan harapan dia. Wah, rame itu ya. Kenapa? Karena masyarakat melihat produknya beda sama yang dibeli, sama yang ditawarkan ya. Itu contoh ya. Dia pasti, atau dia melihat juga karyawannya. Ya, ternyata karyawan perusahaan ini rambutnya acak-acakan, bajunya kusut dan waduh. Ini saya mau nabung, dia aja nggak bisa memelihara dirinya sendiri, apalagi mau memelihara uang saya kan gitu. Ini contoh kasus. Itu physical evidence. Atau kita masuk ke kantor yang kotor ya, bau, gerah ya. Nah, itu juga jadi first sight ya, pandangan pertama langsung males deh masuknya. Bau begini, ya becek gitu ya. Nah, ini contoh. Jadi konsumen memang butuh bukti fisik ya. Termasuk kita mau jualan ide. Nah, gitu ya. Jualan ide itu kita nggak bisa cuma ngomong doang. Kalau kita punya ide gini, itu kan
termasuk produk yang kita jual ide itu ya. Orang akan melihat physical evidence-nya. Apa itu physical evidence? Bahan presentasi. Ya, jadi apa yang tertulis di bahan presentasi itu yang dilihat. Oh, dia minimal punya kesiapan. Tapi kalau orang cuma ngomong doang, bla 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 segala macam, ya kita percaya sih percaya, tapi belum pada persentase yang diharapkan lah kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian kalau punya ide, tuangkan ide itu secara tertulis, baru dijual. Nah, gitu ya. Itu namanya physical evidence, bukti fisik. Atau contoh kasus teman-teman mau ngelamar pekerjaan, ya sebelum melamar kan harus bikin CV dulu kan, lamaran dan CV. Nah, bagaimana caranya agar orang yakin dengan kita, padahal kita belum pernah ketemu sama dia. Apa yang dilihat? CV-nya, gitu ya. Susunannya, desainnya, dan lain-lain. Orang lihat itu, oh desainnya menarik, berarti dia jago desain nih minimal nih, ya. Walaupun belum tentu juga dia yang desain, bisa jadi orang lain. Tapi itu menjadi daya tarik pertama, daya tarik awal. Jadi physical evidence itu penting, ya, buat kita ya. Misalkan kemasan, nah, kita bicara kemasan juga physical evidence, ya. Kita jualan minuman, ya, tapi menggunakan botol yang tertutup, ya, tertutup tidak terlihat gitu maksudnya. Gimana rasanya? Curiga, jangan-jangan ini air bener, air putih bener enggak? Itu makanya kemasan air, ya, air minum itu kemasannya tembus pandang biar ketahuan bahwa ini bersih minumannya. Kan gitu, physical evidence. Tidak membeli kucing dalam karung, nah itu udah physical evidence. Nah ini rekan-rekan sekalian. Jadi ada 7P, yang pertama produk, price, place, promotion. Yang kelimanya adalah people, process, dan physical evidence. Ada 7 ya. Nah, itulah kira-kira marketing mix-nya ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini saya coba sarikan dikit ya marketing mix yang 7 ini ya. Produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Ya, jadi teman-teman sekalian, di produk kita bicara tentang desain, quality, produk tersebut ya, service-nya, keberadaannya ya. Kemudian price kita bicara tentang harganya, ya diskon, sistem diskon dan lain-lain. Place itu bagaimana channel-channelnya, tempat-tempatnya, pembeliannya, distribusinya. Promotion itu bisa tentang advertising, ya, sales promotion dan lain-lain. People-nya adalah culture, ya, service excellence dan lain-lain. Proses ini adalah kita bicara tentang SOP-nya ya, physical evidence, tampilan fisik, kebersihan, wangi kantornya, ya. Nggak cuma kantornya, tampilan karyawan, ya, employee appearance, ya, tampilan karyawan juga penting. Ya, kalau kita bicara tentang perbankan, wah itu udah kita bisa bedakan lah kalau kita ke bank sama kita ke tempat lain ya, tampilannya mungkin dia pakai dasi, ya, wangi, ya. Rapi lah pokoknya. Itu contohnya ya. Nah, itulah kira-kira ini kalau kita gabungkan dengan materi kuliah kita yang lalu, ada segmentation, targeting, positioning. Nah, ini dia menuju ke marketing mix. Nah, ini dia ya. Ada 7 ini. Product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Nah, bagaimana kita implementasi STP ini dengan marketing mix adalah produk-produk kita ya. Nanti rekan-rekan sekalian kalau rekan-rekan sekalian masuk ke bank syariah sebagai orang yang mendevelop produk, ya, mendevelop marketing, akan ketemu hal seperti ini, ya. Produknya pada saat dibuat dia harus menentukan segmentasinya, targetingnya, dan positioning. Dia harus tentukan. Orang marketing, jika kalian menjadi orang marketing, bagaimana cara menjualnya dengan kondisi STP yang kita punya. Nah, ini kedua hal ini biasanya masuk dalam sebuah analisa produk, ya, analisa pembuatan produk. Jadi dalam sebuah analisa pembuatan produk ini pasti memenuhi hal-hal seperti ini. Ya, dari bagaimana segmentasi sebuah produk, targeting, positioning, brandingnya, sampai kepada cara kita menjual sebuah produk. Ya, nah saya berikan contoh terakhir ya. Contoh terakhir misalkan produk haji misalkan ya, haji. Segmentasinya siapa? Ya orang-orang tua dulu ya. Nah, sekarang kalau orang-orang tua yang kita tawarin,
berangkat haji bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya nggak mungkin orang tua. Makanya kita mendorong merubah segmentasi tabungan haji itu dari yang muda, justru ya baru kerja, ya bahkan anak-anak. Dari situ. Kenapa 20 tahunnya misalkan dia baru kerja di umur 25, maka 45 tahun dia baru bisa pergi haji. Ya, maka brandingnya udah mulai kita sering lihat haji sejak muda. Nah, gitu ya. Targetingnya jelas, sekarang udah mulai berubah. Jadi tidak lagi ke orang-orang tua. Orang-orang tua itu kebanyakan cash aja lah. Ya, dia nggak bisa lagi tabungan. Ya. Positioningnya udah kita memposisikannya berhaji sejak muda. Nah, jadi ya, kemudian bagaimana memasarkannya? Produknya apa namanya seperti apa ya kita ya produk haji ya kan price-nya apakah ada asuransinya dan lain-lain. Place-nya di mana kita jual? Mau online atau harus datang? Kalau zaman sekarang nggak laku deh kalau produk kita harus datang beli. Ya, kalau bisa produk itu bisa dibeli di rumah. Nah, itu termasuk place bagaimana orang mendapatkan produk itu. Promotion, nah promosi ini penting ya. Kemudian people bagaimana melayaninya. Walaupun sekarang mungkin di era pandemi kita nggak ketemu dengan customer service, ya, tapi minimal via telepon ya. Kalau kita ada kebutuhan kita telepon ada yang angkat dan baik-baik semua. Prosesnya kemudian physical evidence. Inilah kira-kira teman-teman sekalian materi kita. Ini contohnya dulu. Contoh terakhir lagi ya, terakhir dari final of the final. Tabungan kurban ya. Nah, secara produk seperti apa ya? Ini produk, price, place, promotion, ada STP-nya di bawah ya. People, process, sama seperti yang saya sampaikan apa namanya di produk tabungan haji. Nah, ini tabungan kurban. Nah, ini sekarang sudah jadi kebutuhan ya karena korban setiap orang pasti pengen korban sekarang ya. Setiap orang. Jadi maka dia harus nabung. Nah, tabungannya adalah tabungan kurban. Ini contoh ya. Baik. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami. Kita sudah bicara tentang STP, segmentation, targeting, positioning. Kemudian sekarang kita bicara tentang marketing mix yang dari 4P menjadi 7P ini. Semoga rekan-rekan punya pemahaman yang baik dan kemudian ini kita bisa implementasikan ke depannya. Dan tidak hanya untuk produk perbankan syariah, ini semua produk bisa kita lakukan seperti ini. Ya, termasuk mungkin teman-teman yang jualan yang berbisnis saat ini, ya mulailah menggunakan teori-teori ini. Ya, tapi memang ada yang bilang udah yang penting jualan gitu ya teori. Ya oke, no problem ya. Kalau kita mau jualan aja langsung kadang memang rezeki-rezekian juga kan. Kalau kita jualan kadang kita tidak marketingin, tapi orang datang gitu. Saya kasih contoh deh terakhir ya saya ya mungkin 2 atau 3 pekan lalu saya ke Malang sebagai orang yang baru atau baru beberapa kali ke Kota Malang pasti yang saya cari apa kuliner kan. Makanan kuliner di Kota Malang. Nah, gitu. Salah satu contohnya adalah apa itu sate gebuk. Nah, sate gebuk itu terkenal ya sejak lama itu. Padahal pada saat kita datang ke sana tempatnya sempit, nggak ada AC-nya ya, parkiran juga nggak ada ya, tapi ramai banget. Nah, ini juga keunikan-keunikan dalam proses marketing kita pasti akan temukan ya. Jadi ya pelayannya juga nggak ada manis-manisnya ya. Itu contoh ya. Tapi laku ya, yang beli bolak-balik tuker-tuker ganti-ganti Masya Allah. Kita nggak bisa lama-lama duduk di situ ya. Parkir juga kita cari tempat lain ya. Nggak di situ nggak ada tempat parkir di pinggir jalan ya, pinggir jalan besar ya. Jadi kita nggak usah parkir. Ini contoh. Secara produk ya itu yang uniknya adalah di sate gebuk ya. Satenya besar ya, bukan satu besar sate. Harganya juga tinggi ya. Tempatnya ya tadi cuma satu ya, satu Kota Malang cuma satu itu Bang. Ya, sempit, promosinya juga nggak ada, dia nggak pakai promosi, nggak pakai pelang. Cuma orang tahu di situ ada sate gebuk ya. People-nya nggak ada manis-manisnya, pelayannya juga aduh, pengennya buru-buru aja kita suruh pergi gitu. Kenapa? Karena memang tempatnya sempit, gerah.
Nggak bisa kita ngobrol-ngobrol kayak di kafe, nggak bisa. Prosesnya ya memang dia punya proses yang khusus ya. Tapi ya lama, physical evidence, tampilan sih, aduh nggak ada enak-enaknya. Tapi laku ya itu anomali lah dalam marketing ya. Kita pasti akan. Tapi kalau itu kan 1 banding 1000 ya kan. Ada baiknya kita coba ikuti teori ini. Teori ini kan hal yang sudah terbukti ya. Kalau teman-teman nggak bisa, kalau kita nggak ngikutin ini juga nggak apa-apa. Tapi ini apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang berhasil. Kita bisa menirunya, ya. Tapi sekali lagi bisnis ya harus jalan dulu gitu ya. Nah, saya rasa itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, sekali lagi silakan komen di akun YouTube saya atau email zulkifli24@yahoo.com. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.